Perkenalkan, saya Sinta Pristianingrum dengan NIM 220803102042 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas materi perhitungan bagi hasil untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah kelas A dengan dosen pengampu Bapak DRS Marmono Sigi MSI. Yang pertama ada pengertian. Bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan dan risiko yang dilakukan oleh dua belah pihak maupun lebih dalam sebuah perjanjian. Nah, sistem ini biasanya digunakan dalam bisnis maupun keuangan syariah. Keuntungannya diukur berdasarkan persentase yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat. Dan keuntungan dan risiko yang akan didapat itu ditanggung bersama oleh para pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya adalah tahapan perhitungan bagi hasil. Yang pertama menentukan bagi hasil yang akan digunakan. Yang kedua menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil, yaitu meliputi perhitungan saldo rata-rata harian sumber dana dan menghitung saldo rata-rata harian penyalur dana. Nah, yang ketiga adalah distribusi bagi hasil kepada para nasabah sesuai dengan kesepakatan nisbah, yaitu meliputi yang pertama menghitung proporsi bagi hasil untuk setiap jenis sumber dana, yang kedua menghitung proporsi bagi hasil untuk para nasabah dan bank. Nah, selanjutnya adalah menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Yang pertama berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15 tahun 2000 yang menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing dan bagi untung atau profit sharing sebagai dasar dari bagi hasil. Nah, yang kedua dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 105 pada paragraf 11 yang menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Nah, dalam prinsip bagi hasil maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto atau gross profit, bukan total pendapatan usaha atau omset. Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto atau net profit, yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Selanjutnya adalah perbedaan prinsip bagi hasil, revenue, dan profit sharing. Nah, dalam revenue sharing, pendapatan terdiri dari pendapatan bagi hasil, pendapatan margin, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya, lalu dikurangi oleh hak bagi hasil pihak ketiga, ditambah dengan pendapatan operasional, lalu dikurangi beban operasional, dan baru diperoleh laba rugi atau bersih. Nah, untuk prinsip profit sharing pendapatannya itu sama, yaitu pendapatan bagi hasil, pendapatan margin, pendapatan sewa, dan pendapatan lainnya. Namun langsung dikurangi oleh beban operasional pembiayaan mudharabah dan diperoleh laba rugi atau bersih. Selanjutnya adalah menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil dengan yang pertama seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah, yang kedua sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari nasabah dan dari modal bank. Selanjutnya yang pertama ada sumber dana dari pihak ketiga dari dana mudharabah saja, yang kedua sumber dana dari pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah, dan ketiga yaitu seluruh sumber dana. Nah, di sini kita akan menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah saja. Yang pertama, menghitung rata-rata saldo harian sumber dana atau RSSD. Hal ini dilakukan karena saldo nasabah dapat berubah setiap hari. Rumusnya adalah RRSD sama dengan saldo tanggal 1 ditambah saldo tanggal 2 dan seterusnya dibagi dengan jumlah hari. Nah, selanjutnya adalah menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan atau RSP. Hal ini dilakukan karena masing-masing pembiayaan itu saldonya dapat berubah setiap harinya. Dengan rumus pendekatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana mudharabah dibagi jumlah rata-rata saldo pembiayaan dikali dengan jumlah pendapatan. Nah, yang terakhir adalah menghitung pendapatan yang dibagi hasil menggunakan pendekatan sumber dana dari dana mudharabah. Nah, caranya yaitu pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana mudharabah dibagi dengan jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali dengan jumlah pendapatan. Yang diketahui jumlah rata-rata saldo harian sumber dana yaitu 200 juta, jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan 400 juta dikali dengan jumlah pendapatan 2 juta, maka diperoleh hasil 1 juta rupiah. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.